Hai teman-teman, Yuk ikut sekolah minggu via Zoom. kelas besar jam 9. Kelas kecil jam 10.30. Yuk kita belajar firman Tuhan dan memuji Tuhan. Dan jangan lupa jaga kesehatan, protokol kesehatan, dan jangan lupa pakai masker. Sampai jumpa di sekolah minggu. Dah. Selamat hari Minggu. Umat Tuhan, ibadah kita hari ini
Minggu 8 Agustus 2021 dilayani oleh Pendeta Mulyadi. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan makna roti yang menghidupkan, roti sorgawi yang Allah hadirkan dalam Kristus bagi kita. Mengawali ibadah kita, mari kita bersama-sama membaca Mazmur 34 ayat 2 sampai dengan ayat 9 secara berbalasan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Umat Tuhan, mari berdiri, kita menyanyikan NKB 5 bait 1 dan 2. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia menyanyikanlah Allahku. Seluruh dunia menyanyikanlah gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji Tuhanmu. Seluruh dunia menyanyikanlah Rajaku. Umat yang dikasihi Kristus, kita masuki ibadah kita saat ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan, silakan duduk. Kita hidup dalam anugerah Tuhan. Kita juga mendapat kasih dan pertolongannya. Bahkan kita mendapat roti kehidupan yang membuat kita mampu menyelami karya kasih-Nya. Menyikapi kasih sayang-Nya, mari kita bersama-sama menyanyikan NKB 65 bait 1 sampai dengan 3. Besar kasih Allah. Besar kasih Allah dalam putranya yang datang ke dunia demi manusia.
Umat Allah, mari kita berdoa, mengakui dosa kita di hadapan-Nya. Allah Sang Pemurah, betapa besar kasih sayang-Mu yang membuat kami menikmati hidup, yang membuat kami diperkenankan melewati setiap peristiwa dalam hidup kami. Bahkan di tengah ketidaksetiaan kami, Allah tetap menyayangi kami. Saat ini kami datang untuk memohon kasih-Mu. Kami telah melakukan banyak sekali pelanggaran. Kami memilih untuk hidup menurut cara kami, padahal seharusnya kami hidup mengikuti kehendak Allah. Ampuni kami ya Allah, ajar kami untuk menjalani hidup di dalam anugerah-Mu. Atas anugerah dan kasih-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Ampunilah kami. Amin. Umat Tuhan, mari kita menyanyikan NKB 12 bait 1 dan 2. O Tuhanku, Kau datang ke dunia. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu. Bagai seekor rusa yang dahaga padamu, Tuhanku, merindu hatiku. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Ku bersedih karena tekanan dosa dan jiwaku terkungkung dalam gelap. Kini berikan damai dan sentosa, tahirkan diriku dan dosa pun lenyap. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Umat yang dikasihi Kristus, bagi kita yang telah mengaku dosa, menyesalinya, maka dengarlah seruan Efesus pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan kedua, yang mengungkapkan demikian kepada kita. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Sambutlah salam damai, damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Mari dengan tetap berdiri, kita bersama-sama menyanyikan kembali dari NKB 167, bait yang pertama sampai dengan bait ketiga, Tuhan Yesus Sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan murah, melebihi segalanya bagiku.
Jemaat Tuhan, mari kita menyiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan berdasarkan Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-35, 41 sampai dengan 51 dalam satu terang tema roti yang menghidupkan. Mari kita bersama-sama bersatu hati kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kesempatan yang baik dalam rangkaian kami memasuki 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kami ingin belajar melihat karya cinta Tuhan, Sang roti hidup yang menghidupkan itu, yang membuat kami belajar untuk menelusuri panggilan Tuhan di dalamnya. Kami ingin merenungkan firman Tuhan. Bapa Sorgawi, pakai hamba untuk menyuarakannya dan persiapkan kami bersama-sama untuk menyimaknya, sehingga berita firman Tuhan ini menguatkan kami semua. Dalam Kristus kami berdoa, kami berserah. Bapa di sorga memberkati kami semua. Amin. Ibu dan Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teks Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35 dan 41 sampai dengan 51 kita simak demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ayat yang ke-41 sampai dengan 51 mengungkapkan demikian. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah ia Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk dunia ini. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam hidup kita sehari-hari. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika Anda melihat saya mengenakan busana ini adalah bagian dari kita mensyukuri Indonesia yang beragam, yang
pada tahun ini kita rayakan 76 tahun kemerdekaannya. Saya mengenakan peci dari Lampung, saudara-saudara, Sumatera Selatan. Dan kemudian busana jas ini dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Ini adalah sebuah perpaduan antara barat dan ya tengah timur, begitu ya, supaya terlihat betul ada satu kesatuan rangkaian Indonesia yang menyatu di dalam busana ini. Hari ini kita patut bersyukur bersama-sama dalam persiapan kita menyambut Indonesia yang merdeka 76 tahun. Kita masih berada di tengah-tengah situasi yang harus berhadapan dengan COVID-19. Kita sedang berjuang. Baru saja waktu yang lalu telah ditetapkan PPKM terbatas yang sudah mulai dibuka sampai 2 Agustus. Dan kita akan bersama-sama berproses terus berjuang bagi negeri ini. Saat ini kita tidak sedang berada di dalam sebuah perjuangan untuk mempertahankan atau merebut, maksud saya, Indonesia yang harus kita raih dari penjajahan dengan perang yang berat seperti zaman dulu. Para leluhur kita, para pahlawan kita telah berjuang dengan menggunakan senjata tajam, menggunakan senapan dan sebagainya. Saat ini perjuangan kita adalah sebuah perjuangan yang di dalamnya kita diajak untuk ikut serta menopang kehidupan negeri ini supaya bangkit dan kemudian memenangkan pertarungan dari situasi COVID-19. Ini adalah peperangan yang luar biasa. Termasuk di dalamnya peperangan kita untuk mempertahankan nilai-nilai hidup negara kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai cara kreatif. Paling tidak, kalau kita belum bisa menyumbangkan pemikiran, tenaga, segala sesuatu yang ada pada kita, paling tidak atau setidaknya ibu bapa dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak merongrong sesuatu. Misalnya kebijakan-kebijakan permintaan yang dilakukan supaya kita ikut berproses menjaga jarak, menahan laju pertambahan penularan COVID. Disitulah kita ikut serta. Tentu dengan segala kesadaran. Ada saudara dan saudari kita yang kesulitan untuk berproses karena ditahan oleh kondisi ini. Tidak ada yang menghendaki COVID merebak, tidak ada di negeri kita. Tapi juga mestinya tidak ada orang yang kemudian menghambat proses yang baik, melakukan tindakan yang berkualitas. Ini terkait dengan spirit kehidupan. Ini terkait dengan semangat untuk kita bersama-sama saling menghidupkan. Saya ingin belajar sedikit. Mohon maaf kalau saya tidak fasih, karena ini datang dari daerah Sulawesi Utara. Ketika saya berkunjung ke Sulawesi Utara, di bandara saya menyaksikan sebuah slogan yang terpampang di bandara itu. Tertulis Sito Timo Tumoto. Kalau saya tidak keliru demikian ya, mohon dikoreksi kalau saya salah. Tetapi bukan hanya sekadar slogannya itu, tetapi biarlah kehidupan itu diupayakan, yang hidup menghidupkan lagi yang lain, supaya kehidupan itu terus bergulir dan memberi semangat. Menurut saya spirit Samratulangi itu luar biasa sekali. Karena di dalamnya seluruh masyarakat di wilayah Sulawesi Utara diajak untuk memberi spirit, memberi semangat kepada seluruh negeri di Indonesia.
Di tempat yang lain tentu kita juga akan menemukan spirit-spirit yang sama. Dari mulai Sabang sampai Merauke. Ya. Wah, ini luar biasa. Sesuatu yang mengajak kita untuk bertumbuh bersama-sama di dalam spirit kebangsaan. Tapi sekali lagi, nafasnya adalah supaya kita saling menghidupkan, saling menyemangati. Nah, di tengah-tengah situasi itu kita sekarang belajar dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Supaya setiap orang juga belajar untuk saling menghidupkan. Ini dilandasi dari kerangka berpikir Yesus sendiri, yang merelakan dirinya, menyerahkan dirinya, bahkan seluruh kehidupannya, agar seluruh masyarakat menikmati kehidupan. Ia menegaskan pada sebuah ungkapan, "Akulah roti hidup," atau "Akulah yang kemudian menumbuhkan kehidupan itu." Mengapa digunakan istilah roti? Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena di masa itu roti adalah salah satu sumber makanan. Salah satu makanan yang mesti ada di dalam kehidupan manusia. Kita tahu, dan jika ibu dan bapak sekalian mengingat yang saya sampaikan pada tanggal 25 Juli yang lalu, di dalamnya saya juga berbicara tentang mana yang disediakan Allah, yang tidak boleh membuat orang kemudian menjadi, maaf, pakai bahasa umum ya, yang seringkali digunakan, menjadi kemaruk. Tidak boleh membuat orang kemudian menjadi egois, mengabaikan yang lain, mengabaikan kualitas kehidupan, tetapi mengambil sesuatu secukupnya. Dan yang utama adalah bersedia berbagi untuk semua orang, sebagaimana Kristus juga menyediakan dirinya untuk berbagi. Maka apa yang dimaksudkan Yesus dengan kata hidup untuk selama-lamanya? Tentu yang dimaksudkan bukan berarti kemudian kita akan hidup terus. Seorang Khairil Anwar pernah mengatakan, "Aku ingin hidup 1000 tahun lamanya," atau dengan kata lain sebenarnya aku ingin menikmati sebuah kehidupan yang sangat panjang. Rasanya pada zaman kita sekarang tidak akan terjadi ya. Di Alkitab Metusalah itu saja umurnya 969, itu tertua di teks Alkitab. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus adalah supaya kehidupan itu menjadi sebuah spirit. Nilainya adalah supaya setiap orang bersedia untuk menjadi sumber kehidupan bagi yang lain. Caranya? Ada kesadaran-kesadaran yang tumbuh di dalam setiap orang untuk bersedia membuka diri bagi yang lain. Bersedia menyatakan berkat bagi yang lain. Bersedia menyatakan kasih kepada yang lain. Bersedia menghadirkan Kristus bagi yang lain. Bersedia menyuarakan kasih Allah bagi yang lain. Bersedia membawa berita kehidupan dari Kristus kepada yang lain. Dan termasuk di dalamnya tidak mengambil hak-hak orang lain di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya ibu bapa dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rangkaian penyertaan Allah dengan mengatakan "Akulah roti hidup" adalah kesiapan Yesus juga untuk menyerahkan dirinya agar semua orang menikmati nilai-nilai hidup yang kuat,
meneladani dan meneladankan nilai hidup, sehingga setiap orang merasakan buah-buah yang baik dari kehidupannya, sehingga setiap orang merasakan hasil yang baik dari apa yang bisa dikemukakan di dalam kehidupannya. Injil Yohanes pasal 6 pada ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-51 mengungkapkan sesuatu yang luar biasa, supaya orang-orang di dalam kehidupannya memiliki kualitas hidup untuk menghidupkan yang lain. Maka kembali saya ingin mengingat pada apa yang disampaikan oleh Samratulangi itu ya, Sitou Timou Tumoutou, adalah sebuah spirit yang membangun kehidupan bersama. Nah, saat ini kita sedang berada dalam sebuah rangkaian perjalanan kehidupan bersama dengan masyarakat seluruh Indonesia, yang pada pekan mendatang kita akan merayakan 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ada banyak orang yang sedang bergumul di tengah-tengah kehidupan ini, yang terus-menerus berharap dan mengulurkan tangan supaya ada yang meraih. Tentu yang dimaksudkan bukan sebuah raihan fisik. Sekali lagi, bukan raihan fisik. Tetapi ketika kita mengungkapkan kata dan kalimat yang berkualitas bagi banyak orang, sehingga orang merasa disemangati untuk hidup, dan bukan dibuat menjadi semakin terpuruk karenanya, maka kita sedang menikmati roti kehidupan dari Tuhan. Ketika ibu, bapa, dan saudara-saudari bersedia untuk tidak menimbun makanan, bersedia untuk tidak memanfaatkan situasi dalam rentang dunia bisnis, sehingga ketika orang membutuhkan oksigen dan kita kemudian mengambil sebanyak-banyaknya oksigen itu, sehingga di tangan kita sebenarnya menjadi tidak berguna, maka sebenarnya dengan cara kita tidak menimbun demikian, kita sedang menghadirkan sebuah kehidupan bagi saudara dan saudari kita yang sedang kesulitan oksigen. Seperti halnya pada peristiwa roti mana yang terjadi pada zaman Perjanjian Lama. Mereka diminta untuk mengambil secukupnya, karena kata secukupnya menjadi sesuatu yang esensial di dalam kehidupan kita. Kata secukupnya adalah sebuah semangat yang membuat orang-orang diberkati dengan kecukupan yang kita terima. Ibu, bapa, saudara, dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika disampaikan oleh Tuhan Yesus, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, ia akan kuberikan untuk hidup dunia." Yang dimaksudkan di dalamnya adalah sebuah kesediaan dari Yesus
untuk memberi dirinya bagi dunia ini. Agar dunia ini menikmati sebuah kehidupan yang baik dan terutama menerima karya keselamatan sebagai anugerah yang diberikan Allah tanpa pandang bulu. Anugerah yang diberikan Allah tanpa pilih kasih. Anugerah yang diberikan Allah untuk semua. Karena ini anugerah, maka sifat dari anugerah itu universal. Sifat dari anugerah itu menyeluruh. Sifat dari anugerah itu untuk semua. Ini dibedakan dari karunia, karena karunia diberikan kepada orang-orang secara khusus, bisa talenta dan sebagainya. Nah, karena itu ketika digambarkan kepada kita Allah sang roti hidup di dalam Kristus, maka panggilan kita adalah belajar seperti Yesus yang memberi diri. Maka kita pun dipanggil untuk memberi hidup kita bagi dunia ini, dan secara spesifik bagi Indonesia yang sedang bergulat, berjuang keras untuk bisa menancapkan kehidupannya dengan lebih baik di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Kita bisa bekerja sama, kita bisa saling topang. Maaf, bukan justru saling menjatuhkan, bukan justru mengungkapkan hal-hal yang tidak perlu, bukan justru mengemukakan pernyataan-pernyataan yang membuat orang kemudian melihatnya menjadi terpuruk. Dan jangan sekali-kali kemudian dipermainkan oleh berbagai hal yang membuat kita sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak melakukan apa-apa, tapi justru menghambat proses untuk sebuah kemajuan dan kesembuhan. Kita patut bersyukur berada di sebuah negeri yang Tuhan anugerahkan dengan kekayaan yang luar biasa. Di zaman grup Kus Plus dulu, ada sebuah syair lagu yang mengatakan tongkat dan batu jadi tanaman, kolamnya saja kolam susu. Mau mengatakan betapa luar biasanya negeri ini. Karena itu jangan dibiarkan negeri yang kaya raya ini, negeri yang penuh anugerah ini, dengan spirit semangat menghancurkan, tapi justru dengan semangat menghidupkan. Yesus telah menyatakan dirinya untuk menghidupkan semua bangsa, semua orang, supaya merasakan buah kasih-Nya. Kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Umat yang dikasihi Kristus, di tengah-tengah rasa syukur atas perjalanan Indonesia yang akan kita rayakan bersama-sama dengan cara yang memperhatikan protokol kesehatan pada 17 Agustus 2021 ini, sebagai hari perayaan ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia, maka mari kita juga belajar untuk menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan kita pun menghidupkan yang lain, sehingga kemuliaan Tuhan diwujudkan di dalamnya. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati Indonesia. Selamat bagi Indonesia untuk menikmati 76 tahun kemerdekaannya. Selamat bagi seluruh bangsa Indonesia. Selamat bagi kita semua. Dan mari kita belajar dari Tuhan Yesus untuk menghadirkan roti hidup itu, karena Dialah yang hadir untuk kita. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri
Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap umat beriman mengungkapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang baik. Allah Bapa di sorga memelihara kami dengan kasih setia dan rahmat, khususnya bagi negeri kami Indonesia, yang pada tahun ini kembali merayakan sebuah sukacita, menikmati hari jadinya. Tuhan berkati Indonesia dengan 76 tahun usianya pada 17 Agustus nanti. Karena itu di tengah-tengah rangkaian perjalanan ini, Tuhan kiranya memberkati Indonesia, terutama terkait dengan situasi yang sedang berlangsung saat ini, COVID-19 yang masih melanda. Dan di dalamnya kami boleh terus berdoa untuk tim COVID-19, gugus tugas yang bekerja keras melakukan penyediaan sarana perawatan, obat, makanan, termasuk di dalamnya juga bersama dengan seluruh aparat pemerintahan, menjaga situasi ekonomi untuk tetap bertahan dan membaik. Tuhan menolong seluruh warga masyarakat Indonesia supaya bersama-sama memberikan dukungan, bukan justru melemahkan. Kami boleh bersama-sama berjuang, melakukan langkah-langkah terbaik, menolong setiap warga masyarakat, baik yang terpapar atau juga yang harus berduka, tetapi juga masyarakat yang lainnya ikut serta melakukan perawatan diri, menjaga jarak, tinggal di rumah, dan sekaligus juga yang berusaha dan bekerja, yang terpaksa harus mencari nafkah. Mereka pun tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik. Kami berdoa untuk pemerintah, presiden, wakil presiden, beserta dengan kabinet, sampai kepada kepemimpinan di seluruh wilayah, tingkat 1, tingkat 2, kelurahan, kecamatan, RT, RW. Kami mohon kepada Tuhan supaya kepada mereka juga diberikan hikmat. Kami juga ingin berdoa untuk seluruh dunia yang juga mengalami pergumulan yang sama, supaya terjalin kerjasama yang kuat untuk mengatasi persoalan negeri ini dan persoalan negeri mereka. Seluruh dunia turut serta melakukan tindakan untuk mengatasi persoalan ini. Bapa Sorgawi, kami juga bersama-sama datang ke hadirat Allah, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Allah yang menopang juga bagi gereja Tuhan, yang terus bergumul untuk perjalanan pelayanannya. Tuhan memberkati majelis jemaat, badan-badan pelayanan, panitia-panitia. Tuhan yang menopang, sehingga di tengah-tengah berbagai keadaan, kami boleh terus merasakan anugerah Tuhan yang dihadirkan di dalamnya. Bapa kami yang di sorga, kami bersatu hati berdoa bagi segala yang sedang dikerjakan saat ini untuk pembangunan gedung gereja. Kami menyerahkan kerjasama dengan perusahaan kontraktor supaya boleh melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Kami ingin mengingat juga ya Tuhan, untuk berbagai situasi yang harus kami hadapi di gereja Tuhan. Saudara, rekan, sahabat yang bergumul karena kondisi kesehatan yang terganggu. Tiada henti-hentinya kami berdoa untuk Oma Lili Murni, untuk Oma Lestari, untuk Opa John, untuk Bapak Umar Tono,
Kami bawa mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Untuk Oma Indiana, kami bawa di dalam anugerah-Mu, supaya semua boleh merasakan tangan Tuhan yang menjamah dan memberikan penguatan dan pertolongan, sehingga proses pemulihan dapat berjalan. Demikian pula untuk saudara dan saudari kami yang saat ini sedang berada di rumah sakit, dalam perawatan, Tuhan yang memulihkan. Bapa kami yang di sorga, kami juga ingin mengingat dengan penuh kesiapan kami untuk mendukung negeri ini, terutama dalam menghadapi bencana-bencana, berbagai wilayah yang terkena bencana. Tangan Tuhan yang menopang. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami membawa dalam doa untuk anak-anak kami yang mereka harus memulai kembali proses studinya bersama dengan orang tua yang mendampingi di tengah-tengah kondisi virtual, sekolah online. Tuhan yang memberkati. Gereja-gereja Tuhan juga, tangan Tuhanlah yang menopangnya. Bapa kami yang di sorga, kami membawa di dalam syafaat kami ini seluruh kesiapan hati kami untuk terus menyerahkan diri di dalam kasih setia dan pertolongan Allah saja. Terima kasih untuk kemurahan Allah kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan yang baik kami boleh menaikkan syafaat kami. Di dalam Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Umat Tuhan, dengan penuh sukacita, mari kita bawa persembahan kepada Allah. Simaklah firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Umat Tuhan, mari kita membawa persembahan kepada Tuhan. Bagi kita yang rindu menyampaikan persembahan melalui transfer bank, Majelis Jemaat menyediakan sarana melalui nomor rekening bank Mandiri dan BCA, sebagaimana yang tertera pada layar Anda. Kita bawa persembahan syukur kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 298 bait 1, 2, dan 4. Selama bumi didiami. Selama bumi didiami, berbuah terus berbuahan. Engkau ya Allah, Bapa kami sembah syukur padamu. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Kaulah terang dan hidup kami, padamu maut menyerah. Kristuslah roti yang surgawi dan kami jadi tubuhnya. Umat Tuhan, mari berdiri. Kita membawa persembahan syukur ini kepada Tuhan. Ya Allah, syukur kami padamu atas anugerah yang besar. Kami mendapat kesempatan untuk menyampaikan persembahan. Kami membawanya dengan syukur. Kiranya Allah berkenan dan menjadikan semua ini bagi kemuliaan nama-Mu. Kami bawa persembahan ini dengan penuh syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 412 bait 1 sampai dengan 3. Tuntun aku, Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga,
Umat Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan sekarang sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Setiap